Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober diperingati untuk mengenang para korban yang gugur dalam peristiwa pemberontak pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. 59 tahun sejak terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, setidaknya ada beberapa teori mengenai peristiwa ini yang harus kalian ketahui. Yang akan kita bahas kali ini adalah teori yang dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh yang merupakan teori paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Menurut teori ini, pelaku dari peristiwa G30S adalah PKI. Demokrasi terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959. Saat itu, Indonesia diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saat itu sedang bersengketa, yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. PKI digambarkan sebagai partai komunis yang sangat tidak nasionalis. Karena itu, ketika komunis ada di Indonesia, dia berbenturan dengan Angkatan Darat yang anti komunis dan sangat nasionalis. Tahun 1960-an, PKI menjadi partai terkuat di Indonesia. Banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh partai PKI, diantaranya PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap partai PSI dan Masyumi, serta partai-partai lain seperti NU dan PNI yang saat itu juga telah dilumpuhkan, menjadikan PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh memperbanyak anggota. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Di bidang kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti-PKI memproklamasikan manifesto kebudayaan atau Manikebu yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik seperti komunis. Lekra, lembaga kebudayaan rakyat yang pro-PKI, segera mengecam keras. Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Tidak sampai 1 tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Sedangkan di daerah, persoalan-persoalan yang muncul tampaknya malah lebih pelik lagi. PKI melakukan kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Kekerasan semakin kerap terjadi di berbagai daerah. Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Usul pembentukan Angkatan Kelima juga semakin memperkeruh suasana. PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang tengah mempersiapkan suatu kudeta dengan menyodorkan dokumen Gilchrist yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Meski kebenaran isi dokumen ini diragukan dan Jenderal Ahmad Yani kemudian membantah keberadaan Dewan Jenderal ini saat Presiden Soekarno bertanya kepadanya, namun pertentangan PKI dengan Angkatan Darat kini tampaknya telah mencapai level yang akut. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menetapkan dan menerapkan konsep Nasakom dalam kepemimpinannya. Walaupun dalam perkembangannya, Soekarno dipersepsikan menjadi sangat dekat dengan kubu komunis. Resah dengan hal tersebut, Angkatan Darat tidak tinggal diam. Pendekatan secara persuasif kepada Soekarno melalui Jenderal Ahmad Yani terus dilakukan. Sikap Jenderal Ahmad Yani yang memiliki perilaku berbudi bahasa dan lebih memahami karakter high profile ala Soekarno membuatnya menjadi jenderal kesayangan Presiden Soekarno. Angkatan Darat berusaha untuk menghancurkan partai PKI dari dalam. Ternyata PKI juga melakukan hal yang sama. PKI bahkan berhasil menyusupkan agen komunis di Angkatan Darat, yaitu Syam Komarul Zaman. Dari situlah dia begitu banyak mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka dari Angkatan Darat sehingga menjadi pro-komunis, termasuk Letnan Kolonel Untung yang memimpin pelaksanaan Gerakan 30 September. Suasana pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat serta golongan lain non-PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Kekhawatiran atas kesehatan Presiden Soekarno yang menurun serta spekulasi tentang siapa yang akan menggantikannya jika beliau wafat membuat PKI sebagai kekuatan politik yang besar saat itu merasa terancam oleh potensi peran dominan dari TNI yang akan mengambil alih pimpinan negara Indonesia kemudian menghabisi mereka. Maka PKI pun yang dipimpin oleh DN Aidit melancarkan aksinya dengan menyuruh Letnan Kolonel Untung untuk menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tandea. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun, putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta, Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat yang anti PKI, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Pagi harinya, pada berita RRI, Letkol Untung lalu menyatakan pembentukan Dewan Revolusi jadi sebuah pengumuman yang membingungkan di masyarakat. Dalam situasi tak menentu itulah, Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu belum diketahui ada di mana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun dilakukan, baik di Jakarta hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa Gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Masyarakat yang tidak suka kepada PKI pun ikut membantu penangkapan ini. Gerakan 30 September akhirnya berhasil ditumpas dan menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia.